Ter Stegen, dilaporkan bisa kembali menjalani latihan penuh pada akhir bulan ini. Namun laporan terbaru menyebutkan, bahwa kemungkinan ia bermain musim ini sangat kecil, bahkan jika Barcelona berhasil mencapai final Liga Champions. Hal ini, disebabkan karena Ter Stegen tidak terdaftar dalam skuad UCL Barcelona, setelah namanya digantikan oleh Szczęsny saat ia cedera. Artinya, meskipun pulih, ia tidak bisa tampil di kompetisi tersebut. Flick juga dilaporkan akan terus menurunkan Szczęsny sebagai kiper utama di Copa del Rey, termasuk pada final melawan Real Madrid. Begitu juga di La Liga, di mana Szczęsny akan tetap menjadi pilihan utama. Peluang Ter Stegen untuk bermain musim ini hanya ada pada 2 pertandingan terakhir La Liga, jika Barcelona sudah memastikan gelar juara sebelumnya. Jika persaingan masih ketat, Flick kemungkinan besar akan tetap memilih Szczęsny. Manchester City berpotensi kehilangan gelar juara Liga Premier untuk ketiga kalinya, dalam 9 musim terakhir di bawah asuhan Guardiola. Saat ini, mereka berada di posisi keempat, tertinggal 22 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen. Foden mengakui, bahwa timnya tidak dapat terus-menerus mendominasi sepak bola Inggris. Ia menyebut, cedera dan kelelahan fisik sebagai faktor utama penurunan performa City musim ini. Kami telah meraih banyak trofi di masa lalu, dan itu sangat menguras tenaga. Tidak mungkin bertahan di puncak selamanya, kadang ada masa-masa sulit, kata Foden. Menurutnya, tidak banyak yang perlu diubah untuk mengembalikan performa Manchester City. Hal terpenting adalah terus mempercayai Guardiola, menjaga kebugaran pemain, dan membangun semangat tim yang solid. Setelah mengalami kesulitan di Manchester United, Antony akhirnya berhasil menemukan kembali performa terbaiknya di bawah asuhan Manuel Pellegrini. Di Real Betis, kemampuannya dalam menggiring bola, menciptakan peluang, dan mengacak-acak pertahanan lawan, membuatnya menjadi salah satu pilar penting di skuad musim ini. Performa impresifnya di La Liga semakin menonjol, dan konsistensinya sepanjang musim ini, bahkan menarik perhatian beberapa klub besar Eropa. Salah satu klub yang paling serius mengejar tanda tangannya adalah Arsenal. Mikel Arteta, dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut Antony, karena gaya bermainnya yang dinilai sangat cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan di Arsenal. Manchester United pun menyadari, bahwa menjual Antony bisa mendatangkan dana segar yang sangat dibutuhkan. Mereka mempertimbangkan untuk melepasnya di bursa transfer musim panas mendatang. Pada Kamis 3 April 2025, dalam pertandingan leg kedua perempat final Piala Turki, Galatasaray berhasil mengalahkan Fenerbahce dengan skor 2-1. Namun, drama muncul setelah pertandingan berakhir. Kamera menangkap momen, di mana Mourinho mendekati pelatih Okan Buruk dari belakang, dan melakukan gerakan yang tampak seperti mencubit hidungnya. Buruk langsung jatuh sambil memegangi wajahnya, meskipun tidak terlihat jelas apakah ada kontak fisik yang cukup signifikan. Insiden ini dengan cepat menjadi viral, dan memicu protes dari berbagai pihak, termasuk para penggemar yang meminta Mourinho untuk mengundurkan diri dari posisinya. Menurut laporan dari Abola, Mourinho kini menghadapi ancaman sanksi larangan melatih selama 5 hingga 10 pertandingan, jika tindakannya dianggap sebagai serangan fisik. Namun, jika tindakan tersebut hanya dianggap sebagai perilaku tidak sportif, hukumannya bisa lebih ringan, yakni 1 hingga 3 laga. Baru-baru ini, beberapa media Italia melaporkan, bahwa Bologna dan Atalanta tertarik untuk merekrut Jai Idzes musim depan. Kedua klub tersebut akan bersaing ketat dengan Inter Milan. Menurut laporan Tutto Mercato, petinggi Bologna terlihat memantau performa Idzes, saat Bologna menang 1-0 di kandang Venezia pada Sabtu lalu. Dalam pertandingan itu, Idzes tampil impresif dengan memimpin lini belakang, memberikan sedikit ruang bagi Dalinga. Ia hampir mencetak gol melalui sundulan, yang seharusnya menjadi penghargaan yang pantas mengingat peningkatan performanya yang terus berlanjut, tulis Tutto Mercato. Di sisi lain, Tutto Atalanta juga melaporkan, bahwa Atalanta tertarik pada Idzes. Bek berusia 24 tahun itu dianggap sebagai pilihan yang lebih realistis bagi mereka, dibandingkan Joel Ordonez dari klub Brugge. Mohamed Salah, telah menjadi salah satu pemain terbaik di Premier League musim ini, dengan mencetak 27 gol dan memberikan 17 assist dalam 30 pertandingan liga. Namun, kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang, yang memicu spekulasi mengenai masa depannya. Bahkan, sebelumnya ia sempat dirumorkan akan pindah ke Arab Saudi, untuk bergabung dengan Al Hilal. Namun menurut laporan Foot Mercato, perbincangan kontrak Salah tampaknya akan segera mencapai kesepakatan. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa sang penyerang kini sangat dekat untuk menandatangani perpanjangan kontrak selama 2 tahun, dengan pengumuman resmi yang diperkirakan akan segera dilakukan. Akan tetapi, jika akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Liverpool, Salah akan tetap dikenang sebagai salah satu legenda terbesar klub. Sejak bergabung dengan Liverpool, ia telah mencetak 243 gol, dan memberikan 110 assist dalam 393 penampilan bersama The Reds. Musim ini, Andre Onana sering mendapat kritik, setelah beberapa kesalahan yang berakhir dengan hasil buruk bagi timnya. Terbaru, ia menjadi sorotan, karena posisinya saat Anthony Elanga mencetak gol kemenangan untuk Nottingham Forest, dalam kekalahan 0-1 yang dialami United. Meski begitu, mantan kiper Premier League, Michel Vorm, meyakini bahwa Andre Onana memiliki kemampuan untuk sukses di Manchester United. Saya sudah lama mengamati permainannya sejak di Ajax. Dia memiliki semua atribut untuk menjadi kiper luar biasa, kata Vorm. Menurut Vorm, Onana mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi di Manchester United, karena dinamika tim yang belum stabil.
Di Premier League, terutama di klub seperti Manchester United, tidak ada banyak ruang untuk kesalahan, jelasnya. Form juga menyarankan agar para fans MU bersabar dengan Onana, karena ia yakin kiper asal Kamerun itu akan tampil cemerlang di Manchester United. Marcus Rashford bergabung dengan Aston Villa pada Januari lalu dengan status pinjaman, dan langsung menunjukkan performa yang impresif di bawah asuhan Unai Emery. Dalam 11 pertandingan yang ia jalani bersama Villa, Rashford berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist, yang membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di tim. Villa memiliki opsi untuk membeli Rashford dengan harga 40 juta pounds. Dan laporan terbaru mengungkapkan bahwa klub tersebut berniat untuk mengaktifkan klausul tersebut untuk merekrutnya secara permanen. Namun, meskipun Villa tertarik untuk mempermanenkan status Rashford, mereka tidak bersedia membayar gaji sang pemain yang sebesar 350.000 pounds per pekan, jumlah yang ia terima di Old Trafford. Oleh karena itu, Rashford mungkin harus menerima pemotongan gaji jika ingin tetap bertahan di Villa Park. Kontrak Thomas Muller di Bayern Munchen akan berakhir pada akhir musim ini, dan klub raksasa Bavaria tersebut memutuskan untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak kepada legenda mereka. Selama beberapa bulan terakhir, kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak. Meskipun ada niat dari kedua pihak untuk melanjutkan kerjasama, mereka gagal mencapai kesepakatan. Baru-baru ini, surat kabar Jerman, Bild, menyebut perlakuan Bayern terhadap Muller sebagai tidak bermartabat. Jurnalis Bild, Alfred Draxler, memimpin kekecewaan penggemar terkait masalah ini. Tidak ada yang lebih dihormati dan populer di kalangan penggemar dan publik seperti dirinya, kata Draxler. Dengan latar belakang ini, tawar-menawar yang sedang kita alami saat ini, benar-benar tidak berkelas, tambahnya. Barcelona sebenarnya sempat berhasil keluar dari masalah keuangan yang mereka alami pada paruh pertama musim ini. Berdasarkan aturan La Liga, klub ini telah kembali memenuhi syarat rasio keuangan 1:1 pada Januari 2025. Namun, situasi tersebut kini berubah drastis, hanya dalam waktu 2 bulan. Mengutip dari Football Espana, La Liga menolak hasil penjualan kursi VIP senilai 100 juta euro yang dilakukan Barcelona. La Liga berpendapat bahwa pendapatan dari penjualan tersebut tidak dapat dihitung dalam perhitungan keuangan klub untuk mencapai rasio 1:1. Akibatnya, kondisi keuangan Barcelona kini kembali berada dalam krisis seperti sebelumnya. Berbagai strategi pun kini dipertimbangkan oleh manajemen klub untuk memperbaiki keuangan mereka menjelang musim panas 2025. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah dengan menjual pemain, dan nama Ronald Araujo menjadi prioritas utama dalam daftar jual musim panas mendatang. Barcelona berhasil mencapai final Copa del Rey setelah mengalahkan Atletico Madrid. Kemenangan ini membawa mereka bertemu dengan Real Madrid di final. Namun, Los Blancos tampaknya sudah mempersiapkan strategi khusus untuk membalas 2 kekalahan mereka sebelumnya di musim ini. Pemain-pemain kunci Madrid yakin bahwa mereka telah menemukan cara untuk mengatasi keunggulan Barcelona dalam pertandingan nanti. Berdasarkan laporan El Chiringuito, para pemain senior Real Madrid percaya bahwa kunci kemenangan terletak pada ketahanan fisik. Mereka meyakini, jika bisa bertahan selama 60 menit pertama, baik dengan skor imbang atau unggul, maka peluang untuk menang akan semakin besar. Meskipun mengakui kekuatan Barcelona di awal pertandingan, Madrid menyadari bahwa tim asuhan Hansi Flick seringkali kelelahan di menit-menit akhir. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, Los Blancos merasa optimis bisa menguasai babak kedua. Antonio Conte saat ini terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni 2027. Namun, baru-baru ini muncul laporan yang menyebutkan bahwa ia memiliki kebebasan untuk meninggalkan klub pada musim panas ini, jika ia memutuskan untuk melakukannya. Meskipun kontraknya masih berlangsung cukup lama, spekulasi mengenai masa depannya semakin kuat, terutama setelah Juventus dan AC Milan dikabarkan tertarik untuk merekrut pelatih berusia 54 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, meskipun Conte memiliki komitmen jangka panjang dengan Napoli, situasi di pasar transfer bisa saja memberi kesempatan bagi sang pelatih untuk pindah, terutama jika ada kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Ketertarikan kedua klub tersebut menambah spekulasi bahwa Conte bisa saja memutuskan untuk melanjutkan karirnya di tempat lain. Liverpool menjadi sorotan setelah hanya berhasil mendatangkan satu pemain di awal musim 2024-2025. Pemain yang bergabung adalah Federico Chiesa dari Juventus dengan transfer yang disepakati sebesar 15 juta euro. Namun sejak bergabung dengan Liverpool, Chiesa belum menunjukkan performa terbaiknya. Seperti yang sudah diketahui, Federico Chiesa lebih sering duduk di bangku cadangan. Performanya yang kurang memuaskan membuat masa depan Federico Chiesa di Liverpool diragukan. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa ia berpotensi hengkang dari Anfield pada musim panas 2025. Berdasarkan laporan dari La Repubblica, AS Roma dilaporkan tertarik untuk menampung Chiesa dan memberikan kesempatan bagi karirnya untuk berkembang. Kyle Walker bergabung dengan AC Milan sebagai pemain pinjaman dari Manchester City hingga akhir musim ini. Milan pun menjadi klub pertama di luar Inggris dalam karirnya. Walker memutuskan pindah setelah lebih dari 7 tahun bersama City, di mana ia meraih 17 trofi. Pemain berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa ia ingin merasakan pengalaman bermain di liga yang berbeda. Ia menyatakan
bahwa tawaran dari klub sebesar Milan adalah kesempatan yang mustahil untuk ditolak. Sebagai seorang pesepak bola, Anda tidak terlalu memikirkannya. Bagi saya, mungkin setelah 3 minggu di sini baru terasa, kata Walker seperti yang dilansir oleh Football Italia. Bagi saya, merasakan liga dan kultur yang berbeda, bermain untuk klub seperti Milan, itu adalah kesempatan yang tidak bisa saya tolak. Ada klub-klub tertentu yang memang tak bisa Anda tolak, tambahnya. Cristiano Ronaldo, bintang sepak bola dunia, kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini bukan karena penampilannya di lapangan, melainkan karena kabar mengejutkan terkait minatnya untuk membeli klub La Liga, Valencia. Berita tentang ketertarikan Ronaldo pada Valencia datang dari Spanyol. Mundo Deportivo, salah satu media terkemuka di Spanyol, melaporkan bahwa Ronaldo mungkin akan membuat tawaran untuk mengakuisisi klub tersebut. Namun, pemilik Valencia saat ini, Peter Lim, telah mengungkapkan bahwa klub tersebut tidak dijual. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Ronaldo. Jika benar dia menjadi pemilik Valencia, ini akan menandai babak baru yang spektakuler dalam sejarah La Liga. Bayangkan, salah satu pemain terbaik dunia akan memiliki klub, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tentunya akan memberikan dampak besar pada sepak bola Spanyol. Kontrak Kevin De Bruyne akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang, dan beberapa spekulasi mengenai masa depannya telah beredar sebelumnya. Kini, De Bruyne akhirnya memberikan kejelasan mengenai hal tersebut. Ia mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Manchester City setelah kontraknya berakhir. Manchester yang terhormat, tulis De Bruyne di akun X resmi miliknya. Mungkin Anda sudah bisa menebak kemana arah ini. Jadi, saya akan langsung ke intinya. Dan memberitahu kalian semua, bahwa ini akan menjadi beberapa bulan terakhir saya sebagai pemain Manchester City. Tidak ada yang mudah untuk ditulis tentang hal ini. Tetapi sebagai pemain sepak bola, kita semua tahu bahwa hari itu akan datang. Dan sekarang, hari itu telah tiba. Dan kalian berhak mendengarnya langsung dari saya. Victor Osimhen musim ini tidak bermain untuk Napoli, karena ia dipinjamkan ke klub Turki, Galatasaray. Di Turki, striker tersebut tampil tajam, dan menunjukkan performa yang sangat baik. Kondisi ini, membuat Manchester United dan Chelsea dilaporkan tertarik untuk merekrutnya pada musim panas mendatang. The Athletic mengabarkan, bahwa situasi transfer Osimhen kini memasuki tahap baru, dengan kemungkinan besar ia akan bergabung dengan klub-klub di Arab Saudi musim depan. Meski demikian, laporan tersebut menyebutkan, bahwa peluang MU dan Chelsea untuk merekrutnya belum sepenuhnya tertutup. Namun, kedua klub tersebut kini berada di belakang beberapa klub top dari Saudi Pro League, yang sangat serius dalam mengejar Osimhen. Klub-klub Saudi tersebut, juga siap menawarkan gaji besar kepada striker timnas Nigeria tersebut, yang membuat peluang MU dan Chelsea untuk mendapatkan Osimhen semakin kecil. Federico Valverde, menjadi salah satu pemain kunci bagi Real Madrid musim ini, dan ia menjadi andalan Carlo Ancelotti di lini tengah. Performa impresif Valverde, menarik perhatian sejumlah tim besar Eropa, salah satunya adalah Manchester United. Menurut laporan Vichajes, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut gelandang timnas Uruguay tersebut, dan dikabarkan siap memberikan tawaran besar untuk transfernya. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa Ruben Amorim sangat menginginkan Valverde untuk memperkuat lini tengah timnya musim panas nanti. Hal ini, disebabkan oleh kehilangan beberapa gelandang MU, seperti Christian Eriksen dan Casemiro, yang akan dilepas pada musim panas. Selain itu, negosiasi kontrak dengan Kobbie Mainoo juga terhambat, yang membuat Manchester United mencari gelandang top untuk mengisi posisi tersebut. Southampton, saat ini berada di posisi terbawah dengan hanya 10 poin, tertinggal 19 poin dari Wolverhampton yang berada di peringkat ke-17. Dengan hanya 8 pertandingan tersisa, peluang mereka untuk bertahan di liga sangat kecil. Jika Wolves mengalahkan Ipswich pada Sabtu, dan Southampton kalah dari Spurs pada Minggu, maka mereka akan resmi terdegradasi. Dalam kondisi tersebut, selisih poin akan menjadi 22, sementara masih ada 21 poin yang dapat diperebutkan. Jika Southampton bermain imbang, secara matematis mereka masih memiliki kesempatan untuk mengejar, namun itu mengharuskan mereka memenangkan semua laga sisa, dan berharap hasil lainnya sesuai harapan. Jika kalah dalam pertandingan melawan Tottenham, Southampton akan mencatatkan rekor sebagai tim yang terdegradasi paling cepat, yaitu pada pekan ke-31. Real Madrid sebelumnya dilaporkan tertarik untuk merekrut Martin Zubimendi. Namun, mereka kemudian mengalihkan perhatian dari Zubimendi, karena pemain tersebut juga diburu oleh beberapa klub lain, termasuk Arsenal dan Liverpool. Sebagai hasilnya, menurut laporan dari Vichajes, Madrid kini fokus pada pemain lain. Pemain tersebut adalah Pablo Marin, rekan setim Zubimendi di Real Sociedad. Marin adalah pemain serba bisa, yang dapat bermain di posisi nomor 6, 8, atau 10, dan akan cocok dengan sistem 4-3-3, atau 4-1-2-1-2, yang diterapkan oleh Los Blancos. Laporan tersebut menyebutkan, bahwa Madrid tertarik pada Marin, setelah melihat penampilannya langsung di ajang Copa del Rey, di mana ia tampil di 2 pertandingan semifinal meskipun gagal membantu Sociedad meraih kemenangan. Liverpool, saat ini menghadapi ancaman kehilangan pemain kunci di lini pertahanan mereka. Sebab, Virgil van Dijk hingga saat ini belum menandatangani kontrak baru di Anfield, yang berarti ia berpotensi pergi sebagai pemain bebas pada musim panas mendatang.
Kepergian Van Dijk tentu akan meninggalkan kekosongan besar di barisan pertahanan The Reds. Oleh karena itu, Liverpool kini mulai mencari bek tangguh sebagai pengganti. Menurut laporan dari El Nacional, Liverpool telah menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu Ronald Araujo dari Barcelona. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Liverpool memiliki alasan kuat untuk mengejar tanda tangan Araujo pada musim panas nanti. Bek tersebut telah menjadi pilar utama pertahanan Barcelona selama 3 tahun terakhir, dan memiliki kemampuan luar biasa sebagai bek tengah. Gaya permainannya juga dilaporkan sangat disukai oleh Arne Slot, yang membuat Liverpool tertarik untuk membawanya ke Merseyside. Bayern Munchen kembali memperlihatkan semangat juara mereka, dengan bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Augsburg 3-1, dalam laga lanjutan Bundesliga. Kemenangan ini semakin memperlebar jarak mereka di puncak klasemen menjadi 9 poin. Meskipun sempat tertinggal, gol-gol dari Jamal Musiala, Harry Kane, dan gol bunuh diri Matsima memastikan 3 poin tetap di Allianz Arena. Namun ada sedikit kekhawatiran setelah Musiala terpaksa ditarik keluar karena cedera hamstring.